selamat malam. Ini hari yang ke-9. Doa kita, doa Pentakosta, menyapa saudara yang sudah bergabung dengan malam hari ini. Kiranya sukacita Tuhan selalu menyertai dalam segala hal, dalam segala perkara. Kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Tetap percaya, tetap berharap. Mari kita menyembah Tuhan.
Pribadilah pribadi ya Tuhan. Tuhan, kami semua membutuhkan pertolongan-Mu, kami semua membutuhkan lawatan-Mu, kami membutuhkan belas kasihan-Mu Tuhan, supaya kami dapat melihat cinta kasih-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh melihat pertolongan Tuhan sungguh nyata atas kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, mereka yang saat ini sedang menyaksikan live streaming, kalau ada di antara mereka ya Tuhan yang sedang mengalami sakit, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, kuasa firman-Mu sanggup untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka Tuhan. Buat mereka yang malam hari ini sedang mengalami putus asa atas masalah yang mereka sedang hadapi, kiranya Tuhan tolong bukakan jalan Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, Engkau sanggup Tuhan mengadakannya menjadi ada buat kami Bapa. Kami percaya, asalkan kami percaya, asalkan kami berharap kepada Tuhan, asalkan kami mencari wajah-Mu Tuhan, maka Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya Bapa untuk kuasa-Mu yang dahsyat itu masih berlaku atas hidup kami sampai pada hari ini. Kami menyerahkan Tuhan kami sekalian pada malam hari ini. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kami belajar firman-Mu Tuhan. Mari Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya kami terberkati dengan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari katakan amin. 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 Salam saudaraku semuanya, siapapun saudara dan dimanapun saudara berada. Malam hari ini saya sedang membaca firman Tuhan dalam bahasa Jawa, saudaraku. Ya. Amsal pasal 15 ayat yang ke-14. Ya. Amsal pasal 15 ayat yang 14. Tergerak untuk membaca satu ayat yang saya lihat saat ini, yaitu Amsal pasal 15 ayat yang 14. Bunyinya apa, Bu? Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Ya, saya ulangi, Alkitab kita TB1, hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Tapi ketika saya membaca Amsal 15 ayat 14 dalam bahasa Jawa, itu ada sesuatu yang lebih mendesak, saudaraku. Ya, hati orang yang berpengertian mencari pengetahuan. Tapi bahasa Jawanya begini. Sampai haus, saudaraku. Minum dulu. Bahasa Jawanya begini bunyinya. Wong sing pinter kepingin sinau. Wong sing pinter kepingin sinau. Orang yang ingin pandai itu menginginkan belajar. Ingin tahu, ingin mau, ya. Dan ingin sesuatu yang lebih baik. Ya. Mencari pengetahuan. Jadi wong sing pinter kepingin sinau. Orang pinter aja masih mau belajar. Ya kan? Nah, kalau orang pinter semakin banyak belajar, bukankah itu luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Jadi Amsal itu kata-kata bijak yang ditulis oleh Salomo, di mana ia mengatakan wong sing pinter kepingin sinau, nanging wong tanpa budi wis marem karo bodho. Kira-kira maksud ndak? Wis marem karo bodho. Kalau dalam TB1, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohannya. Sibuk dengan kebodohan. Tapi di sini terjemahan Jawanya, nanging wong tanpa budi wis marem karo bodho. Jadi puas dengan kebodohannya. Jadi yang dibicarakan hanya itu aja. Saudaraku yang dikasih.
Tidak ada kemajuan sama sekali dalam kehidupannya, cara berpikirnya, tindakannya, ya hanya itu aja. Puas dengan apa yang ia tahu hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nanging wong tanpa budi wis marem karo bodoh. Puas dengan kebodohannya. Apakah ini yang dimaksud dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan orang percaya, saudaraku yang dikasih Tuhan? Apakah Tuhan itu merancangkan bahwa orang-orang yang percaya itu puas dengan kebodohannya? Apakah Tuhan merancangkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak pandai? Ya, harusnya orang yang percaya kepada Tuhan itu semakin hari semakin banyak tahu. Semakin hari semakin pintar, semakin hari semakin berhikmat, saudaraku. Bukan semakin hari tambah bodoh, puas dengan kebodohannya. Ya. Marem karo bodoh. Puas dengan kebodohannya. Oleh sebab itu, tiap-tiap hari kita sepanjang 1 minggu ini, tiap malam kita merenungkan, membaca firman Tuhan. Ya, kita belajar apa yang menjadi isi kitab suci, saudaraku yang dikasih Tuhan, berkenaan dengan Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Nah, sebenarnya Pentakosta itu sudah terjadi berapa tahun yang lalu? 2000 tahun yang lalu. Ya, artinya Pentakosta itu sudah tercurah 2000 tahun yang lalu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekali lagi ia dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, dipenuhkan oleh Roh Kudus, dimateraikan oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus. Nah, yang menjadi persoalan adalah apakah Roh Kudus yang pribadi itu dipersilahkan bekerja memimpin kehidupan kita. Sekali lagi, jika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, ya, di mana Roh Kudus itu berkuasa dalam kehidupan kita, yang memimpin kehidupan kita, apakah kita menjadikan Yesus itu Tuhan? Apakah kita menjadikan Yesus itu Raja? Ya, apakah menjadikan Yesus itu berkuasa dalam kehidupan kita? Ya, kalau kita benar-benar mengaku Yesus itu Tuhan. Ya, jika Yesus itu berkuasa, memerintah dalam kehidupan kita, ketika Ia berfirman, ya, apakah kita rela melakukannya dengan sukacita, dengan senang hati? Nah, apa pesan firman Tuhan malam hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Kita akan membaca Roma pasal 15. Roma pasal 15 ayat yang pertama. Surat Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah
bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Coba buka 15 ayat yang ke-13 versi yang Firman Allah yang hidup. Ya. Kita akan coba melihat ya dalam versi Firman Allah yang hidup atau bahasa Indonesia masa kini. Ya. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Ayat 13, jadi saya berdoa bagi saudara yang bukan Yahudi, supaya Allah memberi pengharapan kepada saudara, akan menjadikan saudara bersukacita dan penuh kedamaian, sebagaimana saudara percaya kepadanya. Saya berdoa agar Allah menolong, supaya saudara dilimpahi pengharapan dalam Dia oleh kuasa Roh Kudus yang di dalam saudara. Ya. Oleh kuasa Roh Kudus, saudara yang bukan berdarah Yahudi memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saudara yang bukan berdarah Yahudi, ya, karena kuasa Roh Kudus memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang berlimpah-limpah, penuh dengan damai sejahtera sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya. Roh Kudus itu berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen yang dipimpin olehnya, saudaraku. Ayat 1 mengatakan apa? Ya, ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ya, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ya, sebatas mana kewajiban kita yang kuat menanggung orang yang tidak kuat? Ya, kira-kira sebatas mana? Sebatas mana, ataukah tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, atau setiap tahun? Ya. Sebatas mana firman ini bekerja dalam kehidupan kita? Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya, kita yang kuat tentunya bisa melakukan ABCD sampai Z. Ya, kita yang kuat tentunya bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Kita yang kuat tentunya memiliki pendapatan yang lebih daripada yang tidak kuat, saudaraku. Ya. Tapi yang menjadi persoalan di sini adalah sebatas apa, sebatas mana kita menanggung ya kelemahan orang yang tidak kuat. Kira-kira kita diwajibkan ini dengan paksaan atau dengan hikmat? Kalau dengan paksaan,
oh kamu harus menanggung seumur hidup dia, itu paksaan. Ya kan? Pokoknya tidak ada alasan apapun, kamu harus membantu dia seumur hidupnya. Berarti orang itu lumpuh. Karena apa? Kalau seumur hidup kan dia nggak bisa apa-apa. Dia tidak bisa bekerja. Ya. Dia sakit misalnya. Itu masih bisa diterima. Ya. Tapi dengan orang yang sehat, orang yang masih muda, tapi kadang juga lemah dalam segala hal. Tapi kalau kelemahan itu tidak berangsur-angsur menjadi baik, itu menjadi tabiat kemalasan. Jadi menanggung kelemahan orang yang tidak kuat sebatas apa dalam kehidupan kita, sampai sejauh mana? Sampai orang itu kita mandirikan. Jadi Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita, punya pengharapan untuk bisa menolong orang lain, untuk bisa berbagi berkat dengan orang lain, untuk menjadi saksi bagi orang lain, supaya orang lain dimampukan menjadi orang yang mampu berdiri di kakinya sendiri. Ya kan? Tidak mengalami kebergantungan seumur hidup. Karena apa? Satu kondisi sehat, satu kondisi belum tua, ya, satu kondisi masih bisa kemana-mana, dimungkinkan untuk bisa dimandirikan, ya kan? Kecuali jumpo, tua, sakit-sakitan, tidak bisa apa-apa, nggak bisa kerja, itu memang kewajiban kita menolong sebatas kita punya kemampuan, ya kan? Tapi kalau orang yang masih gagah perkasa, kuat, sehat, ya masih muda, masih bisa bekerja, merasa dia tidak mampu, nah itu sudah tabiat orang-orang malas. Seperti Amsal pasal 15-14, ya, wis marem karo bodone. Enggak mau lebih baik dalam kehidupannya. Ya kan? Ayat yang kedua. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Ada kata harus loh. Harus mencari kesenangan sesama kita. Berarti mencari kesenangan sesama kita ini berlaku satu arah atau timbal balik? Satu arah apa dua arah? Dua arah. Berarti ini nggak bisa diklaim hanya kamu yang kuat, kamu yang punya uang, kamu yang sehat, kamu yang kaya. Itu satu arah. Karena apa? Yang lemah menuntut. Punya hak enggak yang lemah ini menuntut? Enggak. Karena perintah ini diwajibkan untuk yang kuat. Ya kan? Dikatakan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita supaya sama-sama senang. Bukan yang satu senang, yang satu menderita. Ya, yang satu kesenangan dibantu, yang satu kesenangan memberi. Harusnya semakin hari semakin lama, ya, orang yang ditolong ini semakin hari semakin bisa mandiri. Bukan mengharapkan bantuan tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, ya. Kira-kira lebih enak memberi atau lebih enak menerima? Tapi kebanyakan orang lebih suka menerima daripada memberi, kan? Ya. Karena apa? Merasa merasa lemah, merasa tidak mampu, merasa nggak punya terus, ya kan? Padahal firman Tuhan berkata rancangan penuh dengan damai sejahtera, masa depan, penuh harapan. Tapi lebih senang menerima terus. Nah, bagaimana mungkin itu bisa terjadi, tergenapi firman Tuhan dalam kehidupannya? Double berkat, ya, double kuasa, ya.
Tapi membantu bagi yang lemah berlaku tidak seumur hidup. Kecuali memang orang itu tidak bisa apa-apa. Nah, kalau tidak bisa apa-apa ya mau nggak mau kita yang dekat ngasih makan toh, ya. Masa kita biarkan dia kelaparan dan mati? Ya. Nah, oke. Mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Bukan membuat ia bodoh, bukan membuat ia malas, bukan membuat ia nyaman dengan penerimaan-penerimaan, tapi demi membangunnya supaya ia bisa mandiri. Ya kalau memang butuh modal, ya mau kerja, mau usaha, ya orang yang kuat berusaha membantunya. Bisa dipercaya enggak? Dikasih bantuan, dikasih modal untuk usaha. Kira-kira bisa dipercaya enggak? Kira-kira bisa dipercaya? Tergantung orangnya yang Ya, banyak kali gereja misionaris itu memberikan bantuan modal. Contoh ya, yang sudah pernah ada. Diberikan bantuan ternak, misalnya kambing. Ya, diberikan kambing 3 misalnya. Bukannya tambah beranak pinak tapi bertambah habis. 1 mati, 1 hilang, 1 dijual. Loh, yang modalin gimana perasaannya? Harusnya ketika dimodalin semakin hari semakin bertambah beranak pinak, bukan tambah habis. Ada yang dimodalin kambing, ada yang dimodalin pupuk, ada yang dimodalin benih, ada yang dimodalin ayam. Nah, ayam gelan gede dipotong. Ada yang dimodalin entok. Ada banyak pemodal-pemodal yang mau menyalurkan hasrat sosialnya supaya banyak orang bisa diberdayakan. Ya. Tapi menjadi persoalan apakah orang-orang yang dibantu itu siap menerima tanggung jawab. Sekali lagi, wajib menyanggung yang lemah itu menolong untuk membangun kehidupannya. Bukan membuat dia jumpo. Bukan membuat orang itu tambah miskin. Ya. Banyak orang memiskinkan orang, dibantu terus, nggak pernah dimandirikan dan orang merasa nyaman dengan kemiskinannya. Ya, ya kita memang nggak punya apa-apa, tapi kita punya hati untuk menolong, membantu, untuk memberi. Ya, tapi dengan segala daya, apa yang sudah kita upayakan tidak menerima penghargaan sedikit pun. Apa yang kita sudah usahakan, kita rela puasa 1 minggu gak makan demi untuk membantu orang. Tapi orang yang kita bantu gak melakukan apa-apa, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Ya, nah berarti cukup sampai di situ. Karena dibangun gak bisa, ya diberdayakan gak bisa, ya kan? Oke. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka dan yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ketika kita membaca kitab suci, Alkitab kita memperoleh penghiburan, pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan. Ada pengharapan dan penghiburan. Jadi bagaimana kita punya pengharapan dan penghiburan kalau kita tidak mau makan firman tiap-tiap hari? Ya kan? Katanya orang yang mengaku
Yesus Tuhan dan Allah kami, tapi nggak suka firman-Nya. Kira-kira bisa dipercaya enggak orang yang seperti itu? Ya kan? Kalau nyanyi Yesus Tuhan dan Allah kami, tapi nggak suka baca firman. Ya kan? Nah, hari ini saya mengingatkan saudara, siapapun saudara, tak peduli siapapun saudara, mau tua, muda, kakek, nenek, anak-anak, saya mengingatkan saudara, bacalah Alkitabmu, kitab sucimu, ya, supaya engkau memiliki pengharapan dan penghiburan. Ya. Jangan abaikan pesan Tuhan malam hari ini. Ya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Kalau orang suka baca firman, akan membangun kerukunan, bukan memecah belah. Ya kan? Karena tidak ada fitnah di sana sini. Yang ada adalah kerukunan, ya kan? Sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi kehendak Tuhan Yesus itu kita itu rukun, guyub, gotong royong satu dengan yang lain. Jangan berat sama dijinjing, berat sama-sama dipikul, ringan jalan-jalan sendiri. Ya kan? Lek ringan diangkat dewi. Ya, tapi kalau berat njaluk tulung kancane. Nah, itu egois namanya. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hati, satu suara, satu tujuan. Jadi kerukunan kebersamaan kita untuk memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus loh. Nggak ada yang lain. Ya, nggak ada yang lain. Kita rukun dengan orang lain, kita menolong orang lain, kita membantu orang lain, kita bersatu dengan orang lain dengan satu suara, satu hati untuk memuliakan Tuhan. Nggak ada yang lain. Ya kan? Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Tidak ada alasan untuk menolak orang lain. Kecuali, masih ada kecuali ya. Kecuali orang itu tidak mau berubah. Ya kan? Tidak ada yang bisa menolak orang datang kepada Tuhan Yesus. Kecuali orang itu memang tidak mau berubah. Ya kan? Jatuh dalam dosa, bertobat, minta ampun sama Tuhan, Tuhan terima, ya kan? Besoknya lagi dosa lagi, ya. Kembali kepada Tuhan, Tuhan terima. Besoknya lagi dosa lagi. Tapi kalau tiap-tiap hari bagaimana? Kamu itu basi, kemarin juga kayak gitu. Iya kan? Nah, yang tidak bisa menolak itu cuma Tuhan. Kecuali satu, tidak mau berubah. Ya kan? Karena bertobat itu berbalik. Bertobat itu berubah. Kalau tidak berubah, gimana Tuhan bisa terima? Ya kan? Oke, saudaraku. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Di sini orang yang tidak percaya, bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan memiliki kesempatan untuk mengalami anugerah Tuhan, mengalami janji Bapa, mengalami kuasa Roh Kudus.
Ya kan? Supaya mereka juga menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan. Ya kan? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah bisa bertobat, mereka bermazmur bagi Tuhan. Orang yang mengaku percaya kepada Tuhan malah gak suka bermazmur bagi Tuhan. Gak suka memuji Tuhan. Nyanyinya dalam hati. Ya, berarti jawabannya juga dalam hati. Ya kan, doanya dalam hati. Berarti jawabannya dalam hati. Ya udah, tahu sama tahu saja. Kan gitu. Nah, orang yang tidak percaya kepada Tuhan memiliki pengharapan dan kesempatan untuk menikmati berkat kemurahan Tuhan. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi pujilah Tuhan hai kamu bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Segala suku bangsa memuji Dia. Apa artinya? Orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu punya tanggung jawab, punya pekerjaan menjadi saksi bagi dunia, bagi bangsa-bangsa. Dan bagaimana kita mengaku kita menjadi terang bagi orang lain, kita menjadi terang bagi tetangga. Caranya bagaimana? Sesimpelnya gimana? Ya kan? Sementara orang lain tidak pernah menikmati sukacita yang kita alami. Ya, tidak pernah menikmati ya sedapnya makanan yang kita masak. Bagaimana kita menjadi terang dan garam? Ya, garam kita taruh di rumah saja. Ya kan? Biar awet. Ya kan? Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ya, akan menaruh harapan kepada Tuhan Yesus. Bangsa-bangsa, orang yang tidak mengenal Allah akhirnya punya pengharapan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu sesuatu yang ajaib? Sekali lagi, ayat yang 13 bahwa engkau yang tidak berdarah Yahudi, ya, engkau yang tidak bersunat, ya, memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah dalam Tuhan Yesus. Bersyukurlah kita yang bukan orang Israel tapi dicangkokkan karena Tuhan Yesus menjadi Israel rohani, saudaraku yang dikasih Tuhan. Berbahagia saudara yang percaya akan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya berdoa kiranya saudara mengalami kuasa Roh Kudus secara nyata hari demi hari. Jika itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saudara siap menerima tanggung jawab, maka mukjizat itu akan terjadi tiap-tiap hari. Saudara yang percaya katakan amin. Ya, kita akan berdoa malam hari ini. Silakan Bu Suci berdoa untuk orang-orang yang sudah melihat, menonton, mendengar siaran langsung ini. Bapa di dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan malam hari ini Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap hati kami Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sudah menyaksikan doa live streaming ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau memberkati mereka, Engkau melawat setiap kehidupan mereka Bapa. Yes. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap kehidupan mereka Bapa, sehingga mereka selalu mempunyai pengharapan di dalam Engkau Bapa. Dan biarlah Engkau terus melimpahkan sukacita di dalam kehidupan mereka Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap hidup kami Bapa, sehingga hati kami selalu diperbaharui hari demi hari. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Nono yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapa. Kami percaya Engkau terus memberikan kesehatan dan kekuatan. Kiranya Engkau terus tambahkan hikmat marifat-Mu kepada hamba-Mu ini Bapa.
kami minta hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga yang kami sapa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk setiap saudara yang sudah mendengar kebenaran firman. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang gelap hatinya Tuhan memberikan terang. Yang sedang lemah lesu Tuhan memberikan kelegaan. Dalam berkat nama Yesus, yang bergumul dengan rumah tangganya Tuhan pulihkan. Yang bergumul dengan pekerjaan dan ekonomi Tuhan memberikan keberuntungan demi keberuntungan. Saudara yang percaya bahwa kuasa Roh Kudus memberikan pengharapan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudaraku, jumpa lagi di jam yang sama pukul 18 hari besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.